Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama hadir pada saat ini, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, yang mana pada selalu mengikuti akan pengkajian bersama-sama dengan Bageng dari Padepokan Budaya Luhur, dengan kehendak Allah bahwa kita semua pada saat ini diberikan suatu kesempatan yang sangat agung, yang sangat mulia, dan berarti bagi kita semua, yang mana kita selalu diberikan kuasa atas pertolongan Allah dengan segala karunia-Nya Allah, mewujudkan kita bisa bertemu muka di dalam majelis. Mudah-mudahan dengan segala apa yang telah terniatkan di dalam walaupun hati kita semua selalu menjadikan salah satu wujud bentuk muamalah yang zahiriyah dan selalu dicatat dengan sebagai amal yang hasanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah selalu memberikan atas segala nikmat-nikmatnya yang dalam artian nikmat iman Islam, salah satu bentuk rupa yang kita dalam diri kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, setiap manusia menjalani dalam suatu kehidupan ini tak terlepas ada dua unsur setiap muamalah yang batin dan muamalah yang zahir, yang sering Bageng sampaikan pada hari-hari sebelumnya, bahwa baiknya zahir adalah terletak dari baiknya batin. Maka disitulah Bapak Ibu, kalau kita sedikit melihat daripada apa yang telah kita lakukan dalam setiap peribadatan kepada Allah, contoh dalam suatu ketaatan, ini bentuk salah satu kebaikan, baiknya hati itu, atau dikata dengan kalimat yang lain adalah ihsan. Bagaimana kita mengenal, memahami dan mengerti tentang hakikat ihsan? Kalau kita sedikit berbagi Bapak Ibu, ihsan bagi seseorang tidaklah hanya sekedar salah satu akhlak utama aja, akan tetapi juga menyangkut dari sebagian akidah dan dalam
peraturan agamanya. Dalam takrifnya atau definisinya yaitu ada 3 kalimat: Islam, iman, dan ihsan. Akan tetapi di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa bagian berbagi dalam arti hakikat ihsan. Jadi Islam dan imannya mungkin di lain waktu. Ya, kalau kita coba dalam arti ihsan adalah kita merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya apa yang dalam diri kita yang mewujudkan suatu bentuk amalia ini, kita kalau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak menutup suatu kemungkinan kita akan pandai, ya Bu, akan lebih positif di dalam gerak-gerik di dalam hati kita, atau untuk menerjemahkan suatu amalia yang terwujud di dalam dohiriyah ini. Ya, kadang dikala kita secara terang-terangan atau di kalangan ramai, mungkin sebaliknya di dalam sembunyi atau di keadaan yang sepi atau sunyi. Ini kalau kita sebagai hamba Allah yang benar-benar iman, nah ini ada kalimat iman ya, itu selalu kita memandang kepada Allah, bahwa kita selalu merasa diawasi. Ini pasti perjalanan muamalah kita ini insya Allah akan membawa suatu kemanfaatan yang luar biasa, membawa kepada jalan-jalan yang terbaik dan positif dalam kinerja kita dalam melakukan hal-hal apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah telah disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bapak Ibu, di dalam salah satu kalimat, kalau kita mungkin di ayat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah, insya Allah kalau kita mungkin lagi membaca Quran, ya, ketemu ayat Allah ini, di situ telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalimat sebutannya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqsinu wa innallaha yuhibbul muqsinin. Dan berbuat ihsanlah, kata Allah, ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang atau hamba-hambanya yang berbuat ihsan atau kebaikan. Dan dari konteks ayat ini, Allah telah salah satu bentuk
menginformasikan kepada kita semua Bapak Ibu, atau dalam artian ada perintah atau menyuruh ya, karena di situ wa'aksinu dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah engkau atau kalian atau kamu semua. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang mau berbuat di dalam suatu kebaikan atau ihsan. Inilah letaknya kalau kita menjumpai ayat ini, coba ayo sama-sama kita gali, kita jadikan kajian diri dan renungan diri, agar menjadikan salah satu spirit atau motivasi, dorongan kepada diri kita untuk melakukan hal-hal yang mana Allah itu sangat menyukai kepada kita, atau dalam arti cinta kepada kita. Dalam meraih cinta Allah ini sangat sulit Bapak Ibu. Kita harus dengan perjuangan yang ekstra, yang makanya di ayat tadi telah diterangkan bahwa ada salah satu seruan bagi hamba Allah untuk berbuat kebaikan. Nah, perbuatan kebaikan ini banyak yang secara dohir dan batin ini harus sinkron ya. Harus sinkron. Umpama kita ambil suatu contoh, kita melakukan pekerjaan di kantor ya, kalau memang itu di kantor istilahnya jam 7 atau setengah 8, kita harus tepat waktu masuk ya, kita harus melakukan dengan disiplin, konsekuensi diri bahwa menepati daripada aturan-aturan hukum yang ada di dalam aturan kerja itu. Jadi umpamalah kita ambil gampang, jam setengah 8 itu masuk kerja ya, kita udah datang, siapkan diri untuk pagi, untuk bersiap-siap nyampe kepada tempat tujuan di kantor kah, atau mungkin di pekerjaan yang lain. Ya, ini harus kita tanamkan dengan cara lahir dan batin, yaitu kebaikannya. Allah ini menyukai kepada hamba-hambanya yang benar-benar dalam konsekuensi diri, tidak melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan atau ditentukan. Disinilah makanya kita sebagai hamba Allah tak terlepas semua dalam pengawasan Allah. Kalau kita merasa kinerja kita, muamalah kita hanya tertuju kepada Allah, insya Allah akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau kita ini kinerjanya, muamalahnya, peribadatannya ditujukan kepada sesama makhluk, ini tidak akan menjadi baik. Akhirnya ada suatu kesemberanaan atau keteledoran diri. Tapi kalau kita selalu diawasi oleh Allah, ya kita pasti malu dong ya, karena kita hamba, kita ciptaannya, kita selalu diurusi oleh Allah dalam kebutuhan kita, diberikan beribu-ribu, tidak bisa dihitung nikmat yang terlalu diberikan dengan rahmatnya, maka kita pergunakan dengan baik. Disitulah Bapak Ibu, makanya kenapa Mbak Keng selalu mengajak bersama-sama, bukan dalam arti Mbak Keng ini juga orang yang benar-benar wah istilahnya, enggak, kita sama-sama. Inilah perlunya kita saling harga dan menghargai ya, saling bisa berbagi. Dan contoh kalau kita mau berbagi seperti ini, Bapak Ibu yang sama hadir, selalu mengikuti ngaji bareng sama Mbak Ken, ini salah satu bentuk
amalia yang batinnya dan dohiriyah terwujud dengan baik, dan ini Allah pun senang. Maka dari itu kalimat ihsan tadi adalah punya arti yang sangat agung, yang sangat besar, bahwa diri kita merasa selalu dalam pengawasan Allah. Bila mana kita tidak merasa dalam pengawasan Allah, saya yakin perbuatan kita akhirnya tidak sesuai dengan aturan sunatullah. Banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam muamalah kita, karena kita terlepas tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah telah dipetuakan oleh Rasulullah di dalam suatu fatwanya, mungkin di dalam suatu hadis ya Bapak Ibu, diriwayatkan oleh dari hadis Bukhari dan Muslim. Di situ telah diterterakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam paparannya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-ihsanu adalah ihsan antabudallah, kalian beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihatnya. Ini jelas ya, satu ayat ini mengandung arti kalau kita beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini bisa dirasakan dengan hudurnya hati. Nah, di situ lah kalau dibabakan atau di dalam ilmu tasawuf ya, pengertian istilah ini adalah yang dikatakan bisa melihatnya itu tingkatan musyahadah. Ini kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu ada namanya mujahadah, riyadhah ya, ada mukasabah, ada musyahadah ya, ada mahabbah, kan banyak sebutan nama-nama itu. Jadi kalau melihat Allah benar-benar dalam kalimat tadi yang disampaikan atau yang dipaparkan Rasulullah tadi adalah, itu kalau di tasawuf adalah tingkatan musyahadah. Sirul asrornya selalu berjalan terus, dia selalu melihat akan Allah. Jadi tidak melihat kepada yang lainnya. Kalau yang lainnya dianggap makhluk sudah. Nah, ini satu dari kalimat al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Yang kedua, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, jika kalian tidak merasa begitu, maka ketahuilah, kata Rasulullah ya, dia Allah melihatmu atau melihat kita semua. Nah, yang tadi awal tingkatan kalau orang di ilmu tasawuf ya, orang-orang ulama sufi mengatakan itu adalah tingkatan musyahadah. Ini tingkatan sangat ya tinggilah. Kalau di yang kedua adalah kita ambil istilah di tasawuf adalah tingkatan di dalam muqarrabah, yaitu pendekatan diri kepada Allah. Di situ karena kalimat tadi menyebutkan kata Rasulullah, fa ilam takum tarahu fa innahu yaraka. Jika kalian tidak merasa begitu, maksudnya tidak bisa melihat
Allah, maka ketahuilah bahwa dialah Allah melihat kalian. Nah, ini berarti kita caranya pendekatan diri, takarub, muqarrabun ya, muqarrabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ini bisa jadi ihsan ke semuanya? Ini kembali kepada kinerja kita, Bapak Ibu. Jadi setiap amalia ini selalu dalam pengawasan Allah. Tidak kita dengan buat seenaknya sendiri, tidak bisa. Karena dengan adanya gerak ini umpamanya, dalam pembicaraan ini, dalam perjalanan, dalam perkumpulan ini, kita bisa bersama. Ini semua dalam artian campur tangan Allah, karena Allah innallaha ala kulli insa'in qadir, sesungguhnya Allah adalah kuasa di atas segala sesuatu. Dan kalau kita menyampingkan daripada Allah, ya kita bagaimana? Kita aja ciptaannya. Jadi kita selalu membutuhkan akan dengan Allah, tidak bisa kita terlepas. Jadi ayolah Bapak Ibu sama-sama coba kita dengan meneliti di dalam kejiwaan kita, di hati kita. Kalau kita ini sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan manusia, ciptaan Allah sebagai manusia yang sempurna, dengan dibekali ada akal, ada hati, ada nafsu, ya, ada rasa, ya, dan juga dilengkapi dengan jiwa. Ini kesemuanya secara yang batinnya, yang halus-halus, ini mutlak bahwa menyempurnakan dari jasad ini, biar jasad ini bisa bergerak, jasad ini bisa berguna, karena dengan adanya latifah-latifah yang ada di dalam itu, Bapak Ibu. Maka disitulah, karena hati adalah sentralnya, bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati, hudurnya hati benar-benar sebagai sentralnya untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasti bisa merasakan bahwa Allah itu selalu ada. Itulah Bapak Ibu, kita tidak bisa terlepas jauh daripada Allah. Tidakkah sering Bapak sampaikan di pengajian-pengajian yang sebelumnya bahwa Allah adalah dekat kepada diri kita. Begitu dekatnya Allah kepada kita, kita sampai tidak tahu. Karena apa? Kenapa tidak tahu? Karena ada penghalang-penghalang di diri kita. Tapi kalau penghalang-penghalang di diri kita ini sudah sedikit demi sedikit terkikis, ya akhirnya nur cahaya hati ini akan bisa menyinarkan di dalam rasa kita, di dalam suatu keyakinan kita, di dalam keimanan kita bahwa benar Allah Al-Haq yang Maha benar. Dialah Allah yang maha hidup, dialah zat daripada yang selalu menjadikan sumber segalanya untuk hambanya. Kenapa? Allah yang sering Bapak juga sampaikan, alati laisa kamis, sungguh dia maha suci, zat yang maha suci, dan dia berbeda dengan lainnya. Itulah Allah. Jadi bagaimana kita seharusnya mengabdikan diri, karena kita tercipta dari kekuasaan Allah, ya kita sepatutnya harus berbuat
dengan baik, yaitu ihsan. Jadi hakikat ihsan itu adalah perbuatan yang batiniah kita ini mungkin di dalam keadaan sepi atau keadaan ramai, gerak-geriknya hati ini selalu dalam pengawasan Allah. Akhirnya kita bisa melaksanakan di dalam hal yang zahiriyah ini terwujud juga akan baik. Insya Allah Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar istilahnya meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu adalah yang mengatur di dalam urusan kita, mungkin sehat kita, mungkin bab rezeki kita, ataupun yang lainnya, itu mutlak dalam kekuasaan Allah. Ayo kita perkuatkan di dalam jiwa kita, hanyalah ibadah ini untuk Allah dan nanti pulangnya pun kepada Allah, karena asalnya juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya sering sampaikan secara bahasa arti, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan segolongan bangsa jin dan segolongan bangsa manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ini nyata ya, jelas ayat ini dalam keterangan ini bahwa mutlaknya Allah hanya maunya diibadahi. Jadi Allah itu maha cemburu bahasanya. Kalau kita ini mengibadah kepada yang lain, ya pasti Allah cemburu. Karena dia sebagai sang pencipta, masa kita lari daripada sang penciptanya? Jadi tidak relevan ya, kurang baik. Disitulah Bapak Ibu akhirnya setiap manusia, kalau kita benar-benar menyadari di dalam diri kita yang sesungguhnya, pastilah kita ini merasa malu betapa Allah sudah mewujudkan kita di dunia ini, pun terus Allah mengurusi dalam kebutuhan kita. Inilah bukti bahwa Allah adalah merupakan sifatnya yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, yang sangat agung dengan sifat Rahman Rahimnya. Maka di situ karena kita selalu berbuat dalam kebaikan di situasi kondisi apapun, dalam kinerja kita ataupun di dalam keluarga kita atau bermasyarakat, kita selalu dalam ucapan, sikap, dalam kepribadian kita selalu menggunakan dengan cara-cara yang baik, yang selalu menjadikan yang manfaat, dan ini berarti betul bagi manusia sangat-sangat mengerti akan hakikat ihsan. Maka di situ sesuai dengan apa juga yang disebutkan oleh Allah, ada salah satu kalimat yang disebutkan Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian atau kita semua berlaku adil dan berlaku baik atau ihsan. Dan ini jadi bentuknya adil. Salah satu keadilan yang perlu kita tanamkan adalah ini, setiap manusia kalau merasa di dalam dirinya tertanam suatu keadilan di dalam jiwanya, dalam rasanya, ini menunjukkan salah satu bentuk wujudnya akhlak atau kebagusannya, yaitu dia sudah paham akan ihsan yang ada di dalam dirinya untuk terjemahkan di dalam kehidupan ini menuju kepada kebahagiaan yang hakiki.
Dengan demikian Bapak Ibu, apa yang bisa Bageng berbagi saat ini, mudah-mudahan ayo kita sama-sama ya kita gali, kita jadikan salah satu wacana atau pengkajian diri dan renungan diri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Bapak Ibu, juga saudara-saudaraku seiman semuslim yang di luar sana, benar-benar kita selalu dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, selalu diberikan hidayah oleh Allah menuju kepada ridho Allah, yaitu mewujudkan di dalam keiksanan diri, yaitulah kita mengerti hakikatnya. Ihsan adalah hanya satu mutlak, beribadah mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya Bageng berbagi di saat ini, ya wajarlah kalau Bageng adalah ada kekurangannya, ada kekhilafan atau tutur kata yang mungkin kurang begitu bisa diterima atau menyenangkan, berkenan di hati Bapak Ibu. Kami sebagai manusia yang doif, manusia yang masih punya kekhilafan dan kesalahan, kami wajiblah memohon maaf kepada Bapak Ibu yang ada, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, bila mana ini benar adalah nyata ini datangnya dari Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur